Salve saudara-saudari dalam Kristus. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berat, tapi tidak kelihatan? Seperti beban yang kamu pikul terus-menerus. Mungkin itu bukan luka fisik, tapi luka dalam hati. Dosa, penyesalan, hal yang kamu simpan rapat-rapat karena takut dihakimi, bahkan oleh Tuhan. Tapi tahukah kamu? Dosa yang tidak diakui bisa jadi celah bagi iblis untuk menghancurkan kita. Film The Pope's Exorcist bukan hanya kisah horor, tapi cermin yang dalam, tentang bagaimana iblis menggunakan luka dan dosa tersembunyi sebagai senjatanya. Dalam film itu, Romo Gabriele Amorth, eksorsis utama Vatikan, menghadapi seorang anak kerasukan. Namun lebih dari sekedar kerasukan fisik, iblis mulai menyerang lewat luka batin dan dosa-dosa masa lalu. Ibu si anak dihantui rasa bersalah atas kematian suaminya. Imam muda yang membantu Romo Amorth juga menyimpan rahasia. Ia pernah jatuh dalam dosa dan belum pernah mengakuinya. Apa yang terjadi? Iblis menyerang lewat penyesalan itu. Ia berkata, "Engkau bukan imam, engkau pembunuh, engkau tidak layak." Dan iblis semakin kuat. Karena selama dosa tidak diakui, iblis tetap punya kuasa. Inilah realitanya. Iblis tidak takut pada orang yang tampak suci. Ia takut pada orang yang berani mengakui dosanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali kita pikir, kalau aku akui dosaku, aku akan dihakimi. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, justru dengan mengaku dosa, kita dibebaskan. Puncak film itu adalah ketika dua imam saling mengaku dosa. Romo Amorth mengakui kesalahan masa lalunya, dan Romo Esquibel mengakui bahwa ia pernah jatuh cinta dan membawa orang lain pada kehancuran. Dan saat itu terjadi, sesuatu berubah. Iblis mulai kehilangan kuasanya. Mengapa? Karena iblis tidak tahan di hadapan kebenaran dan kerendahan hati. Ia hanya bisa hidup dalam kegelapan dan kepura-puraan. Gereja Katolik memberikan sakramen tobat, bukan sebagai beban, tapi sebagai rahmat. Katekismus menyatakan, dalam sakramen tobat, Allah memberikan pengampunan dan memulihkan hubungan umat dengannya. Bukan hanya itu, secara psikologis, mengaku dosa juga menyembuhkan luka batin, mengurangi beban rasa bersalah, meningkatkan kepercayaan diri rohani, memulihkan keintiman dengan Tuhan. Tapi, jika dosa disimpan terlalu lama, itu bisa menjadi racun. Kita mulai merasa tidak layak, takut mendekat ke Tuhan, takut bahkan untuk berdoa. Dan itulah momen ketika iblis masuk. Dosa yang tidak diakui adalah sarang iblis paling halus. Ia tidak butuh kerasukan besar, cukup satu luka, yang tidak pernah kau bawa ke hadapan Tuhan.